Dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya, kenapa disebut Yahudi Yunani? Karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Lalu bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional. Jadi artinya selain orang Yahudi. Kalau dalam King James dikatakan itu Gentiles, ya, orang-orang di luar orang Yahudi. Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dari Yesus yang menjelma menjadi manusia, ya. Kemudian juga bagi orang-orang di luar orang Yahudi, yaitu kita semua. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu kabar baik yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Karena begitu baik, begitu luar biasa. Di dalam kabar baik itu nyata kebenaran Allah yang cara kerjanya itu dari iman kepada iman. Nah, lalu satu kalimat yang dikutip dari Perjanjian Lama, orang benar akan hidup oleh karena iman. Ya. Di kitab Perjanjian Lama dikatakan hidup oleh karena percayanya. Jadi walaupun kita, Bapak, Ibu, orang yang bekerja, ya, mungkin punya penghasilan, atau kita pengusaha punya penghasilan yang jelas, ya gitu ya. Kita tinggal di satu tempat yang baik, yang bagus, kita punya semua sistem mungkin tunjangan kesehatan yang baik, dan itu bagus sekali, itu nggak salah. Tapi tetap kita diajar untuk menggantungkan harapan kita pada Tuhan. Ya. Bukan berarti terus kita abaikan yang natural itu, tapi tetap perhatian kita tertuju kepada Tuhan. Sebab Alkitab bilang orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu dalam Perjanjian Baru adalah orang yang dibenarkan karena percaya pada Yesus. Ya. Itulah saudara dan saya, Bapak, Ibu, dan saya, ya, yang percaya pada Yesus. Nah, ada terjemahan Amplified Bible yang bagus sekali, ya. Sebab di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran yang berasal dari iman dan memimpin kepada iman, ya, atau dinyatakan melalui jalan iman yang membangkitkan iman yang semakin besar. Jadi kayak anak tangga itu, ya, from faith to faith to faith to faith to faith, begitu. Kayak kita waktu kecil kita sekolah dari playgroup, lalu TK, lalu SD, diajar membaca, ya, lalu SD kelas 1 sampai kelas 6, nanti masuk SMP, masuk SMA. Nah, iman juga begitu, kita belajar hal-hal simpel, hal-hal sederhana. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, selalu merancangkan yang baik buat kita. Kalau konsep awal kita tentang Tuhan itu salah atau kurang tepat, maka bangunan kehidupan rohani kita juga gak kuat. Itu akan goyah. Hal paling dasar yang perlu kita sadari bahwa God is love, Allah adalah kasih, dan Dia merencanakan yang baik buat kita. Zaman saya SMA dulu ada traktat yang terkenal, ya, 4 hukum rohani dari pelayanan mahasiswa, ya, kampus Crusade. Pendirinya Dr. Bill Bright, udah meninggal, ya. Dia bergerak dalam kampus-kampus. Kemudian saya diajarin tuh sama guru agama saya waktu SMA 4 hukum rohani. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah. Ya. Jadi itu konsep pertama, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang bukan atas orang Kristen saja, akan dunia ini, semua orang. Lalu perwujudan kasihnya Dia memberikan, mengaruniakan Yesus anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi banyak orang yang saat-saat terakhir tuh, detik-detik terakhir, ada kesempatan untuk percaya Yesus, walaupun sepanjang hidupnya bejat, kacau begitu. Detik-detik terakhir dia percaya Yesus, dia selamat. Itu kasih Allah. Kita mungkin bisa marah, enak aja, udah bikin susah orang. Sesuatu terakhir kok masuk surga. Itu penjahat yang di samping Yesus. Ada 2 itu. Yang satu tetap gak bertobat karena ada kehendak bebas. Tapi yang satu lagi dengan rendah hati berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang nanti sebagai raja.
Dan dia bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu kurang beberapa saat sebelum meninggal. Banyak cerita kayak begitu. God is love. Allah adalah kasih. Jadi dia selalu merancangkan yang baik buat kita. Sekalipun saat ini keadaan kita tidak baik. Bahkan nampaknya kok nggak makin baik. Tapi percayalah Alkitab bahwa God is love. Allah merancangkan yang baik. Di slide berikutnya dikatakan the gospel has the power to transform us. Injil itu punya kuasa untuk mentransformasikan kita. Tentu ada caranya. Makanya kita ada kebaktian tiap hari Minggu. Ada ibadah kul setiap Jumat atau Sabtu, tergantung kecocokan waktunya. Untuk kita bisa belajar apa saja yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, supaya janji yang dia berikan itu bisa kita miliki. Tidak langsung jadi. Kalau dikatakan tadi orang benar akan hidup oleh iman, jadi Bapak, Ibu, dan saya memang walaupun kita mempunyai rencana, kita planning untuk masa depan kita dan itu nggak salah, tetap kita harus doakan karena kita diajar percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita melihat kayaknya gak ada jalan keluar, kita pikir jalannya mesti ini, tiba-tiba Tuhan bisa buka jalan yang lain. Waktu mata kita tertuju kepada Dia. Nah dulu waktu saya kuliah, saya ikut pelayanan, diajar baca Alkitab, seminggu sekali kami bahas ya Alkitab, ada bukunya. Lalu setelah 1 semester atau 2 semester gitu ya, selalu ada game ya, pertemuan orang-orang yang melayani dalam pemahaman Alkitab itu. Kita buat acara ya, kadang-kadang seharian, kadang-kadang bisa nginep kayak retreat. Nah satu ketika ada acara namanya Bible Quiz gitu ya, ada lomba cerdas cermat tapi Alkitab. Lomba ayat hafalan, jadi dibagi itu grup ya, saya lupa grup berapa ya, tapi saya ingat sampai sekarang ketika pertanyaan pertama diucapkan, sebutkan Galatia 2 ayat 20. Nah dulu kami ayat hafalan tuh ada 60 ayat ya, seri A sampai seri E, masing-masing 12 ayat. Nah Galatia 2 ayat 20 itu seri A. Jadi kami satu grup udah dibagi tuh ya. Kalau nggak salah kami berlima juga ya, yang hafal seri A, seri B, seri C, seri D, seri E. Saya seri A. Jadi begitu ditanya langsung saya jawab, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Galatia 2 ayat 20. Langsung orang tepuk-tepuk. Wah. Kalau pertanyaan kedua terus begitu ya. Tapi ayat itu yang merupakan ayat hafalan, baru beberapa tahun terakhir saya makin mengerti ayat itu. Powerful sekali. Waktu kita terima Tuhan Yesus, di kitab Galatia, di kitab Roma dikatakan Allah mengutus roh anaknya masuk ke dalam kita. Allah mengutus rohnya masuk, lalu roh itu mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi waktu terima Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru, lalu roh ini menjadi roh yang penurut. Bahkan di surat Yohanes dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Roh itu, roh kita yang lahir baru. Dan itu yang melayakkan kita. Bukan karena kita hebat, enggak. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Walaupun untuk manifestasinya, kehidupan itu mengalir ke seluruh bagian hidup kita, butuh waktu. Saya mungkin sering cerita, di sini mungkin pernah dengar juga, waktu saya lahir baru, terima Tuhan Yesus, itu SMA kelas 1. Rambut saya masih keribu, gak ngerti apa-apa, walaupun saya memang Kristen dari kecil. Tapi gak pernah baca Alkitab. Bapak ibu saya gak ngajarin, pendeta saya gak ngajarin baca Alkitab. Jadi kalau ke gereja duduk aja, duduk. Nanti pendetanya yang nyanyi, lagunya seringkali saya gak tahu. Kita pada gak tahu walaupun ada bukunya.
Nanti dia mulai khotbah, sampai pulang 1 jam cukup. Walaupun waktu pas khotbah itu pikiran saya dan semua orang tuh melayang, gitu. Begitu amin tuh muncul lagi. Yang pernah diajar baca Alkitab. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, kok bisa ada dorongan beli Alkitab dengan uang jajan sendiri loh. Uang bulanan yang dikasih buat kompos, saya bisa sisihkan, saya beli Alkitab. Dan saya baca urut dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada yang ngajarin. Kok bisa gitu? Karena di dalam saya ada Roh Kudus. Roh saya ciptaan baru, selalu mau berbuat baik. Itu roh yang lahir baru. Dan surat Yohanes jelas ngomong, mereka yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Itu roh. Ya. Slide berikutnya ada gambar ini. Ya, manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Waktu terima Tuhan Yesus, roh kita lahir baru, putih, bersih, tidak bercelah. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh. Roh yang lahir baru itu yang bisa nyembah. Dulu ada kesaksian penyanyi Kristen di Jakarta, diundang untuk nyanyi lagu rohani Kristen. Suaranya bagus. Tapi dia cerita belakangan setelah dia bertobat, waktu saya belum lahir baru, saya tidak bisa nyanyi lagu itu. Saya punya skill, tapi saya gak bisa nyanyi lagu itu. Kayak ada penolakan gitu. Tapi waktu saya lahir baru, terima Tuhan Yesus, dengan mudah itu mengalir. Itu roh. Kita menyadari ini saja, itu akan mengubah banyak hal. Kita bisa melakukan apa yang di kitab Ibrani katakan, marilah kita dengan penuh keberanian masuk dalam ruang tata kasih karunia untuk menerima kemurahan dan menemukan kasih karunia yang kita perlukan. Dengan penuh keberanian. Tidak ada tuduhan, no condemnation. Tidak ada perasaan tidak layak. Karena rohnya lahir baru. Cuma jiwa kita yang di tengah itu gambarnya masih gradasi, tengah-tengah. Karena tubuh ini tubuh yang lama, tubuh yang terbentuk lahir dalam muka bumi ini sebagai orang berdosa. Waktu terima Yesus, rohnya mengalami sanctification, justification, dibenarkan, langsung benar. Itu satu hukum kayak orang di pengadilan, ada pendakwa, ya, ada terdakwa, ada pembela. Lalu setelah hakim mendengar semuanya, hakim memutuskan tidak bersalah. Sah secara hukum, orang itu bebas. Legalnya. Itu roh lahir baru. Mengalami justification. Tapi jiwa kita butuh waktu seumur hidup. Yang namanya sanctification, penyucian. Nah, disinilah sebenarnya pergumulan kita. Pola pikir kita ini mesti diubah. Nanti tubuh itu mengalami glorification, ada tubuh kemuliaan. Nah, coba slide sebelumnya ya. Sebenarnya ini yang diperlukan dalam kehidupan kita di sebelah kanan. Roma 12 ayat 2. Kalau ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, persembahkan tubuh kita. Tapi yang kedua ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, cara berpikirmu, paradigmamu. Karena kalau itu berubah, kamu bisa bedakan kehendak Allah. Tidak hanya antara baik dan jahat, untung dan rugi. Itu standar dunia, selalu melihatnya begitu. Untung gak? Kalau gak untung gak usah. Ya, untung dan rugi. Baik gak? Kalau baik oke, kalau jahat gak usah. Tapi kalau kita berubah cara berpikir kita, karena kita baca firman, karena kita bergaul dengan Tuhan, karena ikut persekutuan, terus dengar firman, maka cara berpikir kita berubah. Kita bisa bedakan, bukan hanya antara baik dan jahat, tapi yang baik itu ada yang berkenan.
Dan di antara yang berkenan itu ada yang sempurna. Saya ambil contoh ya, di Kisah Rasul pasal 16, Paulus dan Silas memberitakan Injil. Baik nggak itu memberitakan Injil? Baik. Dengan semangat luar biasa. Lalu mereka mau masuk ke daerah Asia. Mereka mau masuk ke Bitinia. Tapi Alkitab mencatat Roh Kudus melarang, mencegah. Roh Yesus melarang. Kenapa? Karena walaupun itu baik, bahkan mungkin berkenan karena melayani Tuhan, tapi timingnya bukan saat itu. Itu menyangkut sempurna atau tidak. Itu seumur hidup belajar ini, membedakan antara yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi jiwa ini di tengah-tengah kan, body, soul, spirit ya. Jiwa itu merupakan sarana untuk apa yang Tuhan berikan dalam roh kita yang lahir baru, untuk bisa sampai ke tubuh kita. Ketika tubuh kita sakit, dalam roh sudah dikatakan, ada ayatnya, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Itu legalitasnya. Tapi pikiran kita, karena kita ini di muka bumi ini, kita belajar dari kecil, kemudian ada banyak berita negatif, kadang-kadang sulit untuk kita percaya yang dari roh ini. Kita lebih percaya apa yang kita dengar, dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Nah, kalau kita terus memperbarui pikiran kita, jiwa kita ini akan semakin selaras dengan roh kita, sehingga apa yang dari roh ini dengan bebas tanpa terhambat mengalir keluar, menguasai tubuh kita. Walaupun prosesnya bisa beda-beda. Ya, ada seorang hamba Tuhan, dia sakit kanker ya, di tumor begitu di telinganya, kelihatan berdarah. Dan hamba Tuhan ini pelayanannya internasional, dia pelayanan kemana-mana, terus semua orang-orang yang di pelayanan itu bilang, Pak, dioperasi aja sebentar, itu kan cuma kecil, dipotong aja. Nah, ini iman dia ya, jangan ditiru mentang-mentang, tapi dia bilang enggak, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Dia pegang itu. Dan dia cerita, kadang-kadang dia pelayanan nginep di rumah orang, ketika dia tidur, darahnya itu dari tumornya itu netes mengotori bantal yang dia pakai. Orang bilang, Pak, ayo dioperasi aja. Nah, oleh Yesus saya sudah sembuh. Setelah 6 tahun, dia hadir satu kebaktian. Lalu ada hamba Tuhan yang lebih senior berkhotbah, dan dia maju jadi tumpangin tangan. Dia bilang waktu ditumpangin tangan itu, darah tuh masih kena kepada baju hamba Tuhan yang mendoakan. Tapi dalam minggu itu kankernya hilang. Dia bangun pagi udah hilang, gak tahu kemana. Nah, itu yang saya bilang butuh proses. Buat dia 6 tahun. Jadi seringkali itu di pikiran kita yang perlu diperbarui. Dan antara kita mengakui, kita putuskan percaya sampai terwujud, itu butuh waktu. Bisa beda-beda. Saya pernah cerita juga mungkin di sini dulu sekali ya, saya kerja, kemudian saya sakit. Singkat cerita tuh pusar saya ada luka lah begitu, nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya minum susu, makan roti itu keluar dari pusar. Dokter bilang ini mustahil karena tidak ada hubungan antara perut di usus itu sama pusar begitu. Akhirnya dikasih obat, seminggu nggak sembuh, saya masih terbaring sakit. Mau bergerak susah karena itu luka kayak bisul gitu. Saya memang kasih plester, ya kasih perban. Pagi-pagi hari Minggu saya teringat seorang hamba Tuhan yang saya kenal, saya telepon dia di Bandung. Dia bilang, Pak, saya sakit, pusat saya begini-begini. Dia ketawa. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Iya Pak, saya tahu itu Pak. Ayo doain Pak. Kan kita tahu di pikiran kita ya. Jadi dia doain saya lewat handphone tuh ya. Gak sampai 5 menit.
Ayo katakan bersama-sama saya punya pusar yang baik, sehat sempurna, karena bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Ini dusta, ini penyakit omong kosong, nyah keluar dalam nama Yesus. Kira-kira kayak gitu. Coba periksa tuh. Ya nanti pas saya periksa biar saya tutup lagi. Rasanya gak ada apa-apa sih. Tapi tiba-tiba saya merasa perlu kamar mandi gitu ya. Mau mandi. Itu hari Minggu pagi. Ya, lalu saya kamar mandi, saya buka plasternya. Itu kayak bisul kalau mau sembuh tuh matanya keluar, tuh copot. Udah, gak minum obat sembuh. Besoknya ke kantor terus. 5 menit. Kira-kira 2 tahun kemudian, 2-3 tahun, penyakit itu nyerang lagi. Nah ini pelajarannya ya. Karena kadang-kadang beredar di internet, mana buktinya sembuh didoain. Setelah berapa bulan balik lagi penyakitnya. Malah meninggal gara-gara penyakit itu. Berarti dulu gak sembuh dong. Oh, itu harus kita bedakan. Sembuh itu satu hal. Setelah sembuh ngapain? Waktu ada orang yang sakit lumpuh 38 tahun, setelah sembuh Tuhan bilang apa? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau sudah sembuh dari sakit paru-paru, jangan ngerokok lagi. Engkau sudah sembuh dari penyakit apa, begitu gaya hidup berubah. Jadi waktu penyakit itu nyerang lagi, saya cari hamba Tuhan itu, saya mau minta didoain, sedang di Amerika. Akhirnya saya tiru doa dia. Ini saya punya pusar yang sehat. Ini omong kosong nih, penyakit dusta ini. Firman Tuhan bilang oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Saya tongkin terus, tetap gak berubah. Akhirnya hilang setelah 2 minggu. Tiap hari pengakuan iman. Hamba Tuhan itu 5 menit, saya 2 minggu. Kenapa? Karena dia udah terlatih, memang itu pelayanan dia kok. Nengking penyakit tuh gampang sekali. Jadi berubah oleh pemboran budi, bagaimana prosesnya itu butuh waktu. Slide yang terakhir tadi, balik lagi. Nah ini, dulu ya ayat ini, Wahyu 3 ayat 20. Saya sering dibagikan bahwa ketika kita menginjili orang, salah satu ayat yang bisa kita pakai, Tuhan itu mengetuk pintu hatimu. Pintu hati kita tuh gambarannya tidak ada grendel di luar, hanya bisa dibuka dari dalam. Karena Tuhan itu tidak paksa. Dia mengetuk pintu hati, kita yang mesti peka dan izinkan dia masuk ke dalam hati kita. Tapi belakangan saya baru belajar, ternyata surat ini, Wahyu 3:20 ayat ini ya, itu bagian dari surat yang dikirimkan kepada malaikat jemaat. Jadi kepada gereja Tuhan, untuk disampaikan kepada orang-orang yang lahir baru. Jadi dengan kata lain, waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru, itu warnanya putih. Tuhan ada di situ. Kan ada Roh Kudus, ya. Itu ayatnya banyak sekali yang menyatakan bahwa Roh Allah ada di dalam kita. Lalu dia mengetuk pintu hati. Yang diketuk itu apa? Pintu hati jiwa kita. Karena dia mau masuk menguasai jiwa kita, yang dimulai dengan perubahan cara berpikir. Setiap info yang masuk dalam pikiran kita itu membentuk cara berpikir. Nah, cara berpikir juga itu mengatur sistem emosi. Kapan kita marah, kapan kita tersinggung. Itu ada programnya. Jadi kalau kita berubah cara berpikir kita, kalau sebelumnya gampang marah terus lalu berubah, kenapa mesti marah? Orang lain boleh membuat saya jengkel, tapi keputusan untuk marah ada pada saya. Nah biar aja dia mancing-mancing saya, gak peduli saya. Galatia 2:20 itu mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kehidupan Kristus itu simpel sebenarnya. Karena dia di dalam kita, di roh kita ini. Dia ketuk pintu jiwa kita ini. Bagian kita bukan. Hal praktisnya, tiap pagi bangun, Tuhan, ajari aku, pimpin aku. Bekerjalah dalam hidupku Tuhan. Jadi sebenarnya mengizinkan dia aja. Saudara perlu tekun, tekun itu dari Tuhan. Tuhan ada dalam saudara. Saudara perlu sabar, roh itu kesabaran itu salah satu buah roh. Izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Dan akhirnya iman itu juga dari dia.
Jesus the author and finisher of our faith. Jadi kita izinkan dia bekerja, maka semua yang Tuhan janjikan itu akan kita alami. Tersedia bagi setiap orang percaya. Amin. Ayo bangkit berdiri saudara. Ya.